Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Fahria Suhamoleh, NIM 20121786. Di sini saya akan membahas mengenai sistem penjualan ikan yang saya buat. Pada studi kasus ini, saya membuat sistem penjualan ikan online. Latar belakang, e-commerce atau toko online merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet. Pengguna sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen, maupun penjual. Konsep online shopping yang menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan. Jika dibandingkan dengan konsep belanja konvensional, selain proses transaksi bisa menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan mempunyai toko fisik. Yang pertama, di sini saya membuat permodalan diagram use case. Terdapat beberapa aktor yang aktif di antaranya. Yang pertama ada admin, yang kedua ada customer, yang ketiga ada pemilik toko. Tugas admin yaitu update informasi tentang ikan yang akan dipasarkan atau dijual, mengelola data ikan, mengelola data transaksi, dan mengelola data hasil penjualan. Customer memilih ikan dan melakukan transaksi. Pemilik toko yaitu menerima data ikan dari admin dan menerima hasil laporan penjualan dari admin. Berikut gambar use case diagram yang saya buat. Yang pertama ada aktor admin. Di dalam admin yang pertama ada login admin, yang kedua ada update informasi, yang ketiga ada kelola data ikan, yang keempat ada kelola data transaksi, yang kelima ada laporan penjualan. Yang kedua ada customer. Yang pertama dalam customer ada login customer, ada yang kedua ada menu pilihan ikan, dan yang ketiga atau yang terakhir ada transaksi. Yang ketiga ada pemilik toko. Yang pertama di dalam pemilik toko adalah terima laporan penjualan, yang kedua ada login pemilik, dan yang ketiga ada terima data ikan. Oke, selanjutnya permodalan diagram yang saya buat yaitu activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal situation yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Berikut gambar activity diagram yang saya buat. Yang pertama ada admin, yang kedua ada sistem penjualan ikan, dan yang ketiga ada customer, yang keempat pemilik. Di dalam activity diagram admin ada update informasi, kelola data ikan, ada kelola data transaksi, dan laporan penjualan, dan yang terakhir ada mengirim pesanan ikan. Sedangkan di sistem penjualan ikan yang pertama ada menu pilih ikan, yang kedua ada keranjang belanja, dan yang terakhir atau yang ketiga ada transaksi. Yang ketiga ada customer. Di dalam activity diagram customer ada pilih ikan dan terima pesanan. Dan yang terakhir pemilik. Di dalam activity diagram pemilik ada terima data ikan dan terima laporan penjualan. Berikut ada permodalan diagram yang saya buat. Ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan suatu skenario atau urutan langkah-langkah yang dilakukan baik oleh aktor maupun sistem yang merupakan respon dari sebuah kejadian untuk mendapatkan hasil atau output. Sequence diagram. Sequence diagram diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Sequence diagram pada sistem informasi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama ada sequence diagram pelanggan. Ada admin layar utama, tampilkan informasi pelanggan, tampil data. Di sini ada pilih menu pelanggan, ada buka dataset, dan ada input data, update data, delete data, dan show data. Yang kedua ada sequence diagram pembayaran, ada pilih menu pembayaran, ada buka dataset, ada input data, update data, delete data, dan juga show data. Yang ketiga ada sequence diagram produk.
Ada pengunjung, layar utama, tampilkan informasi produk dan tampil data. Ada pilih menu produk, ada buka dataset, ada input data, update data, delete data, dan show data. Dan yang terakhir ada sequence diagram pemesanan. Ada pilih menu pemesanan, ada buka dataset, ada update data, ada input data, update data, delete data, dan show data. Permodelan diagram yang keempat yang saya buat yaitu DFD, Data Flow Diagram. Merupakan diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi. Pada DFD terdapat informasi terkait input dan output dari setiap proses sistem tersebut. DFD juga memiliki berbagai fungsi seperti menyampaikan rancangan sistem, menggambarkan sistem, dan perancangan model. Selanjutnya DFD diagram yang saya buat. Yang pertama DFD level 0. DFD level 0 di dalamnya ada pelanggan melakukan order pemesanan, terus pelanggan melakukan registrasi, terus order ke data produk dan data penjualan, update order, terus ke admin, update admin membuat pembuatan laporan ke pimpinan. Selanjutnya DFD level 1 yang saya buat ada konsumen, data konsumen, input data konsumen, cek kelengkapan data konsumen, anggota data konsumen, cek laporan data konsumen, laporan data konsumen ke pemilik toko. Selanjutnya ERD, entitas relationship diagram. Ini diagram komponen kelima yang saya buat. Entitas relationship diagram adalah diagram permodelan basis data yang banyak digunakan untuk merancang basis data dalam suatu sistem dan merupakan sebuah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpan basis data dan didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek yang disebut entitas dan hubungan atau relasi antar objek tersebut. Komponen ERD yaitu entitas, ada relationship dan atribut. Dan fungsi ERD tersebut yang pertama memperjelaskan hubungan entitas, yang kedua memodelkan struktur data dan hubungan antar data dengan menggunakan beberapa notasi dan simbol. Yang ketiga sebagai alat untuk memodelkan hasil dari analisis data dan konseptual. Yang keempat sebagai alat untuk memodelkan objek-objek dalam suatu sistem. Dasar dari diagram objek atau diagram kelas. Yang kelima menyatakan jumlah entitas dan pembatasan partisipasi antar entitas. Yang keenam ada pengguna mudah dimengerti, dan yang ketujuh ada mudah disajikan oleh perancang basis data. Selanjutnya ERD yang saya buat yaitu ada pengguna, ada ID pengguna, ada nama pengguna, email, username, password. Menjual ke produk ada ID produk, ada nama produk, ada jenis produk, ada harga. Penjualan ada ID. Keenam ada pengguna mudah dimengerti, dan yang ketujuh ada mudah disajikan oleh perancang basis data. Selanjutnya ERD yang saya buat yaitu ada pengguna, ada ID pengguna, ada nama pengguna, email, username, password. Menjual ke produk ada ID produk, ada nama produk, ada jenis produk, ada harga. Penjualan ada ID pembeli, ID produk, keterangan jumlah waktu pembelian. Dan yang terakhir ada pembeli, ada ID pembeli, nama pembeli, email, alamat, nomor telepon. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.